Radio saya jalani, TV saya jalani, dan kalau jadi presenter atau jadi MC sudah dari radio swasta di tahun 2023 itu mulainya. Karena awal-awalnya memang untuk nambah-nambah uang saku kan, masih bujang kan. Terus lama-lama karena banyak tawaran akhirnya naik ningkat dengan biayanya yang dulunya hanya dibayar dengan untuk beli nasi 3 bungkus lah ya. Ditambah lagi kita pernah masuk TV dan dikenal orang dengan wajah kita. Dan itu awal saya lebih banyak dikenal orang. Nah kalau untuk berkesenian itu memang dari SMA. SMA saya ikut eskul di SMA 9, tempat saya sekolah dulu. Dan dilanjutkan dengan kuliah di Jawa dan ngambil ilmu yang tidak sesuai dengan apa yang hobi saya. Tapi saya terus tekuni dua-duanya, kuliah tetap, mencari ilmu yang di luar juga tetap biar berkesenian. Dan pulang ke Palembang ditawari kembali tahun 2012 saya ingat, itu ngajar di sekolah swasta SMK. Yang kebetulan kepala sekolahnya kenal sama saya, kakak kelas saya di SMA 9. Awalnya saya nolak sebenarnya, tapi ketika lihat anak-anaknya antusias, akhirnya saya coba untuk menjadi pelatih karena belum pernah sama sekali untuk melatih SMA. Dan berjalannya waktu 2012 hingga 2014 saya buat grup namanya Wonggerot, Teater Wonggerot. Dilanjutkan dengan buat Palembang Mem Club, ya Palembang Mem Club itu pantomim. Dan satu-satunya untuk sekarang ini malah di Sumatera bagian selatan untuk komunitas. Kalau perorangan mungkin ada seniman-seniman pantomim, tapi kalau untuk komunitas kita bisa mengklaim satu-satunya di Sumatera bagian selatan karena belum ada terdata kelompok lainnya. Nah, berjalannya waktu hingga saya tertarik untuk belajar komunikasi karena saya bekerja di RRI. 2010 saya melamar, 2013 jadi pegawai tetapnya, dan akhirnya harus sama dengan saya merasa bahwa ada kekurangan dalam ya akademis yang pendidikannya, karena saya kan dari teknik awalnya. Saya pengen menggeluti di komunikasi karena memang prakteknya saya sering berkomunikasi, tapi saya butuh legalnya dalam satu pendidikan ya. Jadi saya ikut kuliah di Sisipol. Begitu juga dengan komunikasi dengan orang-orang yang di luar kita ini, misalnya dengan massa atau perorangan. Ya memang basicnya sih kalau di situ diajari untuk broadcasting atau penyiaran. Tapi karena kita sudah ada di pekerjaan dan mengerti, tapi ada materi-materi lain yang menjadi tambahan bagi kita, yang menjadi ilmu. Itu yang menjadi pendukung ketika saya masuk di kuliah di Sisipol. Dan sampai selesai 2018 bergeraklah saya SIKOM. Lama-lama asik juga kuliah ya, karena ada banyak kegiatan. Ya selama ini saya pikir ini kuliah komunikasi ini catat kan, teori-teori, ternyata banyak praktek di kampus tersebut. Dan pastinya dosen-dosennya juga asik ya, banyak yang memberikan kesempatan untuk mahasiswa seperti kami yang sudah senior lah gitu, katakan tua ya, memberikan kesempatan kami untuk berkarya juga. Jadi buat membawa wawasan ilmu pengetahuan, dan juga menariknya bisa satu kelas dengan anak-anak muda yang energik. Jadi bisa berkaryanya bersama. Pendidikan bagi saya itu saya kan dulu kan D3. D3 itu kan nggak lengkap ya. Ya kalau mau meneruskan kan harusnya S1 ya. Akhirnya saya kuliah lagi untuk menambah gelar saya gitu. Tapi awalnya pikiran gitu, gelar lah pokoknya. Tapi ketika sudah kuliah di komunikasi ini, bukan gelar yang saya pikirkan, ilmu. Karena saya kuliah memang seperti anak-anak ya muda lah, anak yang mau dari mereka dasar, basicnya dari dasar gitu. Saya ikuti dari awal sampai kuliah selesai. Nah bagi saya itu penting karena ilmu ini ya bisa dipakai kapanpun, ilmu dia kan tidak basi ya. Terus untuk generasi muda yang mau mencoba untuk kuliah ya kapan lagi ya coba, dan ini guna nanti kalau untuk bekerja atau mungkin bukan hanya bekerja, berwirausaha juga bisa kan ya, menggunakan gelar tersebut. Dengan setiap orang menambah ilmunya akan menambah wawasannya, dan yang pastinya akan menambah pola pikir. Pola pikir itu yang membuat kita harus cari dengan cara kuliah. Ya kuliah
tidak menutup kemungkinan kita tidak harus sesuai dengan kuliahnya itu kan, tapi kita mencari ilmu di luar juga, sambil kuliah di luar juga. Nah inilah yang diterapkan mungkin di kampus-kampus, khususnya di Sipol juga, bahwa selain mereka kuliah di dalam ruangan, mereka juga bisa mencari ilmu di luar dengan praktek-praktek membuat produksi atau apa. Saya mengawali seni tadi dijelaskan bahwa di SMA, school selama 3 tahun. Ini menjadi omongan setiap kepada murid-murid saya bahwa selama 3 tahun di school itu saya tidak mendapatkan peran. Saya hanya memperhatikan saja. Setiap teman-temannya dapat peran, main, saya memperhatikan. Dan itu ternyata ilmu bagi saya. Bukan hanya kita sebagai pemain, ternyata memperhatikan orang bermain juga, memperhatikan orang pelatih yang mengajarkan juga ilmu. Jadi nggak harus tak pakai jadi peran, harus ya nggak harus memaksakan diri jadi pemeran. Tapi kalau punya keahlian lebih jadi peran, ya apa boleh buat kan, kita harus sesuai dengan naskah. Nah setelah itu saya kuliah, saya ya sambil belajar dengan komunitas-komunitas yang ada di sana di Jawa, di Pulau Jawa, pulang membawa ilmu minimal ilmu apa yang saya dapatkan di Jawa. Dan itu yang membuat tertarik saya ya pada saat kuliah di Jawa itu untuk belajar ilmu berkesenian. Dan bagi saya mungkin ya ilmu teknik itu menjadi wawasan. Tapi ketika kita sudah hobi dengan suatu hal, itu akan menjadi ilmu yang kita bawa untuk kehidupan. Yang paling asik itu ya tadi, kalau kita bekerja sesuai dengan hobi kita, kesenangan kita akan merasa lebih enjoy. Kalau kita dibayar sesuai dengan apa keahlian kita atau hobi kita, itu juga lebih luar biasa gitu. Jadi saya pilihlah berkesenian. Nah dari situ kenapa saya nggak pilih tekniknya? Ya bagi saya ya menghibur orang, memberikan karya kita ditonton orang lain itu ada satu kebahagiaan. Ya efek sampingnya dibayar orang gitu ya, dibayar orang efek sampingnya, mungkin orang karena puas mereka kasih dana atau memang ada perjanjian sebelum kami mentas. Tapi kadang juga pernah untuk kegiatan-kegiatan yang tanpa dibayar juga apa-apa. Yang penting karya saya ditonton. Tugas berkelompok atau perorangan itu kan relate atau ada hubungannya dengan apa yang kita sukai. Contohnya membuat film, gitu kan, membuat suatu acara pementasan atau mempromosikan suatu produk. Itu juga menjadi sesuai dengan saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menjadi MC, ya walaupun bisa kursus, tapi alangkah baiknya ya mereka kuliah sesuai dengan apa yang mereka sukai gitu. Komunikasi itu bukan hanya bicara sebagai seorang MC atau broadcasting atau seorang penyiar, tapi kan belajar komunikasi itu bisa dipakai ketika di masyarakat. Siapa tahu mereka mau mencalek ya, caleg, atau mereka mau minimal mencalonkan diri jadi Pak RT lah atau Ibu RT. Dan mereka harus komunikasi baik dengan orang lain di sekitarnya, dan itu akan mereka diterima oleh masyarakat. Nah, kembali mungkin yang di kuliah yang kita dapatkan itu ternyata banyak sekali komunikasi yang diajarkan, termasuk ada komunikasi massa, komunikasi interpersonal, ada politik, macam-macam lah keberagaman komunikasi yang kita selama ini tidak tahu. Oh ternyata kita nggak mau hanya ngomong ya, itu komunikasi, padahal ada beda-beda, ada pembatas-pembatasnya itu. Kalau satu-satunya di Sumbaksel ya mungkin di Palembang ya kami gimana. Karena dulu ada di salah satu pesantren di OI itu ada kelompoknya di tahun 2000-an. Tapi ketika saya cek sana sudah menjadi guru, jadi ustadz, ada jadi kerja di anak-anak itu kan. Jadi nggak ada yang penerusnya. Dan ya itu cara kami mengembangkan. Yang sekarang ini kami berjalan tempat sebenarnya. Kalau misalnya untuk membuat suatu hal itu berhasil, lihat dari banyaknya orang atau banyaknya komunitas lainnya. Misalnya kalau saya punya komunitas ini Palembang Mem Club, ada komunitas-komunitas lain yang ada di Palembang, tapi ini belum berhasil ya. Tapi saya sudah berhasil untuk memberitahu, oh ada pantomim di Palembang, ada bahasa Palembang gitu ya. Oh ada nih pantomim, kita pantomim, dan selama ini orang kangen dengan pantomim. Akhirnya
mereka anak-anak kecil pun hari tahu. Dan apalagi sekarang sudah ada festival lombanya ya, tingkat SD dan SMP pantomim, dan setiap sekolah mencari guru-guru, dan ini kekurangan, jadi kekurangan guru atau pelatihnya. Dan dan juga yang menjadi kekurangannya pada saat mau lomba saja baru mereka mencari. Harusnya dibina dari awal sampai dengan lomba, dari mungkin buat eskul atau buat kelompok seni yang ada di sekolahnya di SD atau SMP itu, dan bahkan di SMA juga gitu. Dan untuk SMA ada beberapa SMA, ya ada 3 atau 4 SMA yang kebetulan guru pelatihnya saya ajari pantomim dan akhirnya meneruskan di sekolah itu. Dan mereka tidak mau pakai nama pantomim, mereka tetap gabung di teater. Jadi kami tetap namanya satu-satunya komunitas yang ada di Palembang. Itu. Coba dulu dengan hobi kita, yang kesukaan kita. Kalau misalnya banyak hobi itu, banyak cari yang paling sering kita lakukan. Kalau seumpamanya buat film, ya itu akan hubungan dengan film atau videografi. Sudahlah, berhentilah begawe di kantor-kantor, belilah kamera, atau tawar-tawar ke untuk hari Minggu misalnya libur, tawarkan untuk syuting film-film, syuting apa, syuting produk atau mungkin pernikahan. Yang pastinya itu akan menjadi cuan atau menjadi rezeki gitu. Tidak harus kita nak melamar begawi gitu. Tapi kalau lowongan syukur ya bisa, alhamdulillah, apalagi sudah bekerja. Jangan berhenti juga kalau begawinya sudah tetap ya, seperti saya kan sudah tetap di kantor saya, dan saya merasa ini pekerjaan saya. Nah, saya harus lakukan. Nah, untuk hobi saya itu berjalan di luar. Duit yang dari hobi tersebut itu saya anggap sebagai tambahan. Ya. Nah, kembali ke tadi, hobi yang mana yang paling kalian sukai, itu tekuni. Ya, mudah-mudahan akan lebih profesional lagi. Ditambah lagi dengan tadi, kalau bisa kuliahnya sesuai. Kalau tidak sesuai ya sudah, namanya kita nasib ya. Belajarlah di luar dari kuliah tersebut, dan akhirnya bisa menikmati apa yang kita kerjakan ya gitu. Itu aja mungkin ya. Kalau untuk yang anak-anak baru berkarya, jangan lihat dari duit dulu. Nah, kebanyakan ngomong gitu nih, ada duit dah gitu. Susah kalau ngomong duitnya. Dengan di tim aku juga di Wongrot ini, terus terang banyak ikut yang Wongrot, tapi berhenti karena mereka pertama memang kerja. Yang kedua, mereka kalau lihat dari nggak ada uangnya, ada uangnya, mereka berhenti. Ada juga yang sampai sekarang mereka bekerjanya freelance. Jadi sambil bekerja freelance, dia bisa berkarya juga dan dapat uang tambahan. Dan ya sama-sama pola pikirnya sama untuk bangun berkesenian. Jangan ada yang namanya egonya masing-masing dalam satu kelompok. Akhirnya saya bangun itu, karena walaupun kami teater Wongrot atau pantomim ini Palembang Mem Club, tidak ada struktur organisasi. Ini yang kerennya. Ini mungkin panjang kalau mau ceritakan, yang tidak ada struktur organisasinya, dan mau nantinya ya, karena sudah beberapa kali masukan dari kawan-kawan, dibuatlah struktur organisasi, dibuatlah secara legalnya, hukumnya, agar bisa lebih profesional lagi.